Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak Isyam. Sehat, Pak Isyam? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, terima kasih. Hari ini sesuai kesepakatan kita akan melakukan pra-observasi dan alhamdulillah panjenengan sudah sehat kembali ya, kan? Ada sakit. Terima kasih untuk meluangkan waktu hari ini pada seksi pra-observasi. Bisa dijelaskan terlebih dahulu untuk tujuan yang ingin dicapai, Pak Isyam? Oh ya, untuk tujuan yang ingin dicapai untuk kegiatan besok pada saat pembelajaran itu adalah siswa mampu menjelaskan bahaya merokok, mansa, dan obat-obat terlarang bagi kesehatan tubuh. Yang kedua, siswa mampu mempresentasikan bahaya merokok, mansa, dan obat-obat terlarang bagi kesehatan tubuh. Tentunya nanti dalam pelaksanaannya pembelajaran Bapak bisa membuka pembelajaran agar siswa terlibat sejak awal. Itu ya. Sebenarnya besok kan pelajarannya kan PJOK ya Pak. Jadi nanti biasanya praktek lah, karena ini menyangkut materinya bahaya narkoba, bahaya merokok, obat-obat terlarang, maka ini kegiatannya tidak sekelas. Kegiatan tersebut nanti anak-anak saya beri penjelasan mengenai tujuan, berdoa dulu, terus persepsi, nanti kegiatannya perlu menyampaikan tujuan dan materi. Pada saat materi nanti anak diberi seperti itu. Baiklah, sangat menarik. Nah, tentu ini juga strategi dan metode. Itu strategi dan metode apa yang akan diterapkan Pak Isyam dalam belajar nanti? Ya, karena besok ada LK, tempat kerja siswa, itu memakai metode discovery learning. Jadi anak-anak diberi poster, gambar-gambar mengenai materi bahaya merokok tadi. Nah, poster itu siswa dapat menjelaskan dari gambar tersebut. Itu Bapak. Oke, berarti ini adalah kegiatan untuk memancing siswa berpikir ikut terlibat nanti dalam pembelajaran itu. Iya. Bagus itu Isyam. Nah, selanjutnya tentu kan nanti untuk mengukur ketercapaian adanya asesmen. Ya. Kira-kira asesmen bagaimana, seperti apa yang akan Bapak lakukan untuk menilai pemahaman anak tersebut? Karena besok itu kita membuat ada gambar-gambar ya Pak, jadi nanti asesmennya ada beberapa soal yang akan saya ajukan ke anak-anak. Jadi MK itu ada gambar, kemudian ada pertanyaan. Setelah itu dari pertanyaan-pertanyaan itu anak-anak kan diharapkan bisa menjawab dari gambar-gambar tersebut, dan pastinya setelah anak itu bisa menjelaskan dengan menjawab gambar-gambar tersebut, anak-anak juga bisa mempresentasikan di depan teman-temannya untuk kegiatan pelajaran PJOK. Oke, kira-kira Pak Isyam masih memerlukan masukan apa enggak? Kalau misalkan ya ini Pak Isyam perlu masukan dan sebagainya, tentu kan Bapak mau mencatat ya, aspek-aspek mana yang nanti perlu untuk saya tambahkan sebagai penguat. Ya, sebetulnya untuk penguatan tadi ya insya Allah kami bisa lah Pak, insya Allah usaha. Oke, terima kasih Pak Isyam untuk kegiatan ini. Observasinya cukup sekian ya. Tolong nanti siapkan pada waktu pelaksanaan agar berjalan dengan ya Pak. Siapa? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Pak Isyam, setelah tadi kita melaksanakan kegiatan observasi, maka sekarang kita mengadakan pasca observasi. Ini tujuannya adalah untuk merefleksi kembali apa yang tadi dilakukan tadi. Nah, itu bagaimana perasaan sekarang Pak Isyam setelah mengadakan pembelajaran tadi? Ya, kalau pertama itu saya sempat grogi ya Pak. Saya juga semalam juga
dan makanya harus belajar untuk kegiatan sepertinya. Tapi ya di kelas saya bisa mengendalikan perasaan saya. Artinya ada rasa takut, grogi dan lain sebagainya. Tapi karena ya kita punya semangat ya, harus bisa melaksanakan tugas, dan ini pastinya kan tugasnya Bapak observasi. Tapi yang jelas sempat takut, grogi, tapi tiap hari di akhir-akhir kegiatan pembelajaran perasaan itu hilang dengan sendirinya. Jadi ya sekarang sudah plong, sudah enak. Oke, baiklah. Ini saya sendiri Pak Isam, tadi dalam pembelajaran di kelas kan jadi masuk menunggu melaksanakan tugas, ternyata saya merasa bangga memiliki guru ya, yang kompetensinya pembelajaran itu saya kira itu sudah bagus Pak Isam. Ya, tapi tentu nanti ada yang perlu ditingkatkan, itu pasti ya. Untuk itu saya menilai bahwa ini sudah bagus. Selanjutnya Pak Isam, untuk keberhasilan siswa itu selama aktivitas itu kira-kira sudah seperti apa coba? Ya, jadi tadi kan materinya kan bahaya narkoba ya, bahaya merokok ya. Iya. Pada terlarang bagi kesehatan. Jadi pada saat pembelajaran memang itu mungkin ada yang kurang ya, kita yang menambahkan video-video hanya poster karena keterbatasan media. Jadi memang ceritanya ya itu media itu Bapak. Jadi kalau memang untuk keberhasilan ya, karena ya sebetulnya sih berhasil, cuma karena media yang kurang ya, ada yang kurang itu karena medianya hanya itu berarti kan salah satu kendala kesulitan yang dialami Pak Isam dalam melaksanakan pembelajaran tadi. Nah, itu mungkin masih ada kesulitan-kesulitan yang lainnya coba dicermati lagi. Kalau kesulitan yang dirasakan sih mungkin anak-anaknya ya, anaknya terlalu aktif ya, sih bukan kesulitan sebetulnya, itu memang kondisi anaknya memang harus aktif. Jadi kalau anaknya anteng nanti pembelajaran tidak hidup sepertinya kelas itu. Jadi ya mungkin itu hanya media saja. Oke, kendala yang media itu ya yang perlu diatasi kesulitannya. Nah, kira-kira kan ini harus membutuhkan ide kreatif ya. Kreatif seperti guru, dan nanti kesulitan itu bisa teratasi. Kira-kira yang muncul di beberapa Isam itu ide kreatif yang seperti apa yang mau diterapkan? Ya, tadi sudah disampaikan ya Mas. Dari tadi pembelajaran tadi memang saya itu perlu ada video. Jadi pengen memakai proyektor, kemudian anak-anak juga di situ melihat gambar-gambar, tidak hanya poster gitu. Jadi memudahkan anak itu memahami bahwa apa yang ada di gambar itu bisa dijelaskan dengan jelas. Kalau di poster kan mungkin kadang-kadang gambar apa kelihatannya apa. Jadi mungkin pengennya itu ada bentuk video atau bentuk kuis dan lain sebagainya yang bisa menjelaskan kegiatan itu. Tujuan pembelajarannya itu jelas, anak itu semakin jelas gitu. Oke, ya bagus. Sangat menarik nih ya kali ini. Itu menurut Bapak ya, ini nanti itu dalam pembelajaran selanjutnya, pelajaran apapun ya, kalau memang diperlukan untuk mengatasi kesulitan tersebut, ini kan tunjuknya pada penampilan media kan, media yang langsung bisa memancing anak ya. Untuk itu besok bisa disiapkan ya, bisa disiapkan dulu, misalnya mau memakai putar video itu bisa ya.
paling tidak ya poster. Ya, kalau posternya perlu digambar itu malah menarik. Kalau Pak Isam kita gambar itu malah lebih bagus juga. Jadi itu bisa paling tidak memberi gambaran anak untuk berpikir, oh ini sudah lihat gambar itu anak sudah berpikir. Itu ya Pak Isam. Ya. Itu saya ucapkan terima kasih kepada Pak Isam yang telah melaksanakan pembelajaran dengan baik. Itu saya sampaikan sekali lagi terima kasih dan alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Pak.